Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi resep lagi, yaitu resep cemilan. Untuk kali ini saya mau bikin cemilan yang berbahan dasar tahu pong ya teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak. Selain bisa dinikmatin bersama keluarga, cemilan yang satu ini juga bisa buat ide jualan ataupun untuk isian snack box ya teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak, modalnya sangat irit, kemudian untuk bahan-bahannya juga mudah didapat di sekitar kita. Dan karena modalnya yang sangat irit, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan untung ada sangat-sangat bisa ya teman-teman. Yuk langsung disimak dari bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan ada sekitar 300 gram ayam file dada, kemudian ada daun bawang yang sudah saya iris-iris ini 2 batang, terus 1 buah wortel, 10 buah tahu pong ya teman-teman. Kemudian untuk ayamnya ini saya akan iris-iris berbentuk dadu. Nah, jika teman-teman mau digiling ataupun dicincang bisa-bisa banget ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau saya potong dadu seperti ini supaya nanti ketika digigit teksturnya masih banget berasa ya teman-teman, atau berasa banget. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saya lanjut akan iris wortelnya, dan untuk wortelnya pun saya akan iris dadu. Cuman wortelnya saya akan iris kecil-kecil ya teman-teman. Jadi biar ada rasa manis-manisnya. Dan teman-teman untuk isiannya bisa diisi sesuai selera teman-teman ya. Bisa ayam, bisa bakso, bisa sosis ya teman-teman. Nah, ini semua sudah diiris termasuk daun bawang juga. Untuk itu saya akan iris tahunya juga ya teman-teman. Maksudnya tahunya saya akan lubangin seperti ini. Jadi dipotong salah satu sisinya aja, kemudian dilubangin. Nah, ini karena tahu pong dalamnya tidak ada isinya ya teman-teman. Kalau toh ada isinya cuma sedikit banget. Nah, ini seperti ini, lubangin. Kalau memang teman-teman mau dikorek juga nggak apa-apa ya teman-teman isiannya ya, supaya bolong banget. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang putih 3 siung yang sudah saya cincang, kemudian garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Kemudian saya akan tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Nah, di sini telurnya saya akan pecahkan. Kemudian setelah dipecahkan telurnya, saya akan tambahkan bumbu ya teman-teman. Nah, ini setengah sendok teh garam, setengah sendok penyedap rasa, dan sepucuk sendok teh lada bubuk. Dan saya akan kocok sampai tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan ke dalam botol yang ada tutupnya runcing dan berlubang ya teman-teman, atau bolong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tadinya adalah bekas tempat kecap manis ya teman-teman. Dan teman-teman bisa menggunakan gelas ukur ya teman-teman. Saya tuang wortel ke dalam mangkok yang besar atau baskom besar, kemudian ayamnya dan daun bawangnya. Sekali lagi untuk isiannya bebas ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya tuang semuanya, dan saya akan aduk-aduk supaya semua bumbu dan sayuran daging yang sudah masuk ini tercampur rata. Seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya saya ingin menambahkan daun bawangnya lebih banyak lagi supaya lebih gurih dan enak wangi ya teman-teman, tapi adanya cuman segini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak silahkan ditambahkan. Nah, ini saya akan masukkan campuran antara sayuran, daging, dan wortel ini, daun bawang ini saya akan masukkan ke dalam tahu. Dan jika kepengen padat, isinya dipenuhin aja ya teman-teman, dipenuhin aja isinya. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan telur yang tadi sudah dikocok ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jika teman-teman mau masukin lagi sayurannya juga nggak apa-apa ya teman-teman.
sayurannya masukkan lagi supaya padat isinya dan nanti akan benar-benar berasa. Nah kayak gitu, tambahkan lagi sayurnya ya teman-teman, supaya full. Dan dalam pembuatan atau dalam proses pembuatan cemilan yang satu ini emang benar-benar membutuhkan kesabaran ya teman-teman, supaya hasilnya juga memuaskan. Kemudian seperti tadi, tambahkan dengan telur yang sudah dikocok dan lakukan sampai semua tahu terisi dan selesai ya teman-teman. Nah ini sudah selesai 10 buah tahu. Kemudian saya sudah siapkan panci pengukus ya teman-teman. Nah di sini saya akan kukus seperti ini. Kukus tahu sekitar 15 menitan ya teman-teman, 10 sampai 15 menit lah ya teman-teman, supaya ayamnya matang. Kemudian di sini karena telurnya masih sisa, saya akan tuangkan lagi ya teman-teman ke dalam tahu sampai penuh. Biarkan saja sampai penuh ya teman-teman, supaya nanti isinya padat dan lebih gurih ya teman-teman kalau telurnya banyak. Kemudian saya tutup, saya masak selama 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Dikira-kira saja ya teman-teman, ini kan tinggal matengin ayam aja. Nah itu sudah mateng, isinya full sampai mencek-mencek ya teman-teman. Nah ini saya akan angkat. Kemudian saya akan bikinkan adonan yang terdiri dari tepung beras dan tepung tapioka. Ini tepung beras. Tepung berasnya jadi tepung tapiokanya 3 sendok, tepung berasnya 5 sendok ya teman-teman. Jadi tepung berasnya lebih banyak daripada tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian di sini saya akan tambahkan ini opsional ya teman-teman. Jadi boleh pakai penyedap rasa dan garam, ataupun bisa bisa menggunakan Reiko. Kemudian saya akan tambahkan ini tadi 1 sendok makan margarin yang sudah saya cairkan. Jadi untuk bumbunya di tepung ini bisa garam dan penyedap rasa, bisa juga bumbu mie instan, atau juga kaldu ayam ya teman-teman. Jadi supaya bumbunya ini gurih. Nah ini saya tambahkan air sebanyak 100 ml ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai benar-benar tak ada lagi tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini karena tadi saya udah cobain kurang asin, ya tambahkan lagi. Kebetulan ada bumbu mie instan yang nganggur atau tidak terpakai, jadi saya tambahkan lagi. Jangan lupa dites rasa untuk tepungnya juga ya teman-teman. Usahakan sampai gurih ya teman-teman supaya nanti enak. Kemudian di sini saya sudah siapkan minyak yang sudah mendidih. Saya akan goreng tahunya sampai matang atau sampai kering ya teman-teman. Nah seperti itu, balik. Atau jika teman-teman mempunyai tepung bumbu, boleh digoreng menggunakan tepung bumbu ya teman-teman. Kalau ini tadi saya tepungnya bikin sendiri. Nah ini seperti ini kering sudah ya teman-teman. Kemudian saya akan goreng untuk sisanya. Nah itu seperti itu, dan saya akan angkat. Dengan demikian selesai sudah cara membuat tahu telur ya teman-teman. Jadi tahu isi telur. Nah ini saya akan lihat seperti apa isinya. Saya ambil salah satu aja.
Nah ini teman-teman, isinya seperti ini, full padat dan harum banget ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga resep dari saya ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta. Juga bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Nah di sini saya akan cobain. Udah pasti dijamin enak banget. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.